Ini benar-benar mukjizat. Sungguh luar biasa. Jiang Yuan, kamu tidak hanya berhasil menahan serangan gabungan dari peretas top Asia Tenggara, melindungi peta modal miliaran Jiang Hai. Bahkan kamu juga berhasil melacak balik dan membuat server para sampah itu hangus jadi besi tua. Terlalu berlebihan, Pak Su. Cuma sekelompok semut, berani-beraninya mengacaukan bisnis Jiang Hai. Kamu ini benar-benar monster. Ingat dulu, sebagai legenda peretas, L. Sekarang kamu juga mendapatkan ilmu keuangan seumur hidupku, ahli dalam AI dan keuangan. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghalangimu, Tuan Jiang? Terima kasih atas kontribusi luar biasa Anda, atas persetujuan khusus pimpinan. Anda dibebaskan. Stempel Fulong Yin ini adalah lambang tertinggi dari dana Jiang Hai. Dengan benda ini, kamu bisa menggerakkan modal spekulatif miliaran di seluruh negeri. Memerintah semua raksasa keuangan Jiang Hai. Jiang Yuan, kamu layak memilikinya. Pak Su, 5 tahun di penjara sudah membuatku lelah. Sekarang aku hanya ingin menjadi orang biasa, menemani keluarga, hidup dengan tenang. Baiklah. Masing-masing orang punya keinginannya sendiri. Stempel Fulong Yin ini terimalah. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. Sudah 5 tahun masuk penjara. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. Zhang Ze, pernahkah kukatakan padamu, sistem Heng Tian bisa digunakan untuk mengelola perusahaan, tapi jangan sekali-kali mencari celah hukum. Saya salah, kakak, saya pantas mati. Saya bersalah, kakak, saya tidak seharusnya mengaktifkan sistem Heng Tian tanpa izin. Saya hanya ingin mengumpulkan uang untuk pengobatan ayah. Kakak, sayalah yang menghancurkan perusahaan. Saya pantas mati. Cukup, saya pantas mati. Pada akhirnya, ini salahku sebagai kakak karena tidak bisa mengawasimu dengan baik. Jiang Yuan, perusahaanmu diduga terlibat pencucian uang lintas negara berskala besar. Harap Anda kooperatif dalam penyelidikan. Sistem Heng Tian adalah hasil karyaku sendiri, tanggung jawabnya ada padaku. Aku akan ikut dengan kalian. Jaga baik-baik ibuku dan Wan Qing. Jaga perusahaan kita. Tenang saja, Kak. Kakak ipar dan ibu adalah keluargaku sendiri. Siapapun yang berani menyentuh mereka, akan kuhadapi dengan taruhan nyawa. Kakak, aku pasti akan menjemputmu pulang dengan kemewahan terbesar. Yuan. Ibu. Yuan. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. Perbaiki diri dengan baik. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Perusahaan sedang banyak urusan, jangan merepotkan mereka lagi. 5 tahun ini, yang paling kusesali adalah saudara dan keluargaku. Sekarang, saatnya aku menemui mereka. Zhang Zesi benar-benar menjaga perusahaan. Hati-hati, Pak. Terima kasih, bocah. Ibu. Yuan. Benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini ibuku, aku sudah kembali. Sudah kembali saja, sudah baik. Ibu setiap hari memohon kepada Bodhisattva. Hanya berharap kamu cepat kembali. Ibu, kaki kamu kenapa lumpuh? Bukankah aku sudah meminta Wan Qing dan Zhang Ze merawat kamu dengan baik? Yuan, jangan terlalu banyak berpikir mereka baik-baik kepada aku. Kaki ini, aku sendiri tidak hati-hati jatuh. Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Aku sendiri yang meminta datang. Kamu tidak di rumah beberapa tahun ini. Ibu merasa kosong di hati. Datang ke perusahaan, melakukan pekerjaan ringan, anggap saja sebagai aktivitas. Ibu, kamu duduk dulu. Ibu, aku sudah kembali. Harus juga melihat Wan Qing dan Zhang Ze mereka. Jangan. Ibu, kenapa? Yuan. Akhirnya kamu pulang.
Urusan teknologi finansial itu, kita jangan ikut campur, ya. Bu sudah tua, tidak bisa menunggu 5 tahun lagi. Bu, tenang saja. Aku sudah lelah dengan masa lalu. Sekarang aku cuma ingin menemani ibu dengan baik, menunaikan kewajiban sebagai anak yang belum selesai. Benarkah, Ayuan? Bersumpahlah. Bu, aman. Aku bersumpah. Sistem perusahaan ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Sekarang aku cuma ingin jadi orang biasa. Baguslah. Bu, tunggu di sini sebentar. Aku mau ke atas untuk pamit pada teman-teman, lalu kita pulang. Aku sudah nggak sabar menunggu. Kok baru datang sekarang? Wan King, aku sudah pulang. Kok kamu di sini? Wan King, aku sudah bebas dari penjara. 5 tahun ini aku tidak ada. Kamu pasti menderita. Ini hadiah untukku. Bukan. Untuk apa kamu beli ini? Aku, Sudah ganti baju, sayang? Hari ini kita coba sesuatu yang baru di kantor. Pasti bikin kamu senang luar biasa. Woi, ini kan si kakak yang menggantikanku masuk penjara 5 tahun, keluar kok nggak bilang-bilang? Aku kan bisa ajak kakak ipar menyambutmu. Jiang Ze. Dulu aku yang menggantikanmu menanggung hukuman berat 5 tahun. Beginikah caramu membalas jasaku? Jiang Yuan, dasar kamu bodoh. Dulu cuma dengan sekali berlutut, kamu langsung sukarela menggantikanku menanggung hukuman berat 5 tahun. Masa nggak dimanfaatkan? Jiang Ze, kamu cari mati. Ayo pukul. Sini, pukul sini. Jiang Yuan, pikir dulu baik-baik. Sekarang kamu baru keluar penjara, mantan narapidana yang punya catatan kriminal. Kalau satu pukulan ini melayang, bisa-bisa kamu mati di dalam sana. Jiang Yuan, kamu gila apa? Baru keluar langsung main pukul. Liu Wanqing, kamu malah membelanya? Memangnya kenapa? Jiang Yuan, aku sarankan kamu sadar akan statusmu sendiri. Sekarang aku adalah orang sukses baru di dunia bisnis. Orang lain kalau ketemu aku harus memanggilku wakil direktur Liu. Kamu cuma mantan narapidana, sudah nggak sepadan lagi denganku. Jadi ini alasanmu naik ke ranjangnya? Betul. Zhang Ze sekarang adalah direktur dengan aset miliaran, dia bisa memberiku semua yang kuinginkan, kekuasaan dan status. Sedangkan kamu, selain menjahit di dalam penjara, kamu bisa apa lagi? Kamu sekarang mungkin buat mengikat sepatunya saja nggak pantas. Ini juga berkat sistem Heng Tian milik kakak. Buatku meraup untung 3 miliar. Kamu dulu memegang sumber uang yang bagus begini tapi nggak dipakai, malah ngomongin moral dan hukum. Bukannya kamu bodoh? Jiang Ze, cari uang lewat jalan pintas, itu melanggar hukum. Kakak, kamu yang begitu taat hukum seumur hidup, akhirnya malah masuk penjara. Sedangkan aku yang melanggar aturan, bisa meraup untung 3 miliar. Di dunia ini, Kak, uang adalah hukum. Iya. Orang yang sudah duduk di penjara 5 tahun, keluar selain mengemis, bisa apa lagi? Dia kan kakakku juga. Begini saja. Asal kamu memberiku 1 gelas minuman dengan hormat, aku pertimbangkan untuk menahanmu di perusahaan. Jadi petugas kebersihan, gimana? Jiang Ze, apa kamu pikir karena aku masuk penjara 5 tahun, aku jadi sampah? Jiang Yuan, mau apa kau? Jiang Yuan, kau mau apa? Membunuh itu melanggar hukum. Ayuan. Ayuan, kau susah payah baru bisa pulang. Urusan teknologi finansial itu, jangan kita ikut campur lagi, ya. Ibu sudah tua. Tidak bisa menunggu 5 tahun lagi. Jiang Yuan, kukira kau seberapa hebat. Kusarankan kau, kenali statusmu sendiri. Kau sekarang hanyalah seorang yang habis 5 tahun di penjara, sampah.
Karena kau begitu senang jadi anjing, aku kasih kau kesempatan, perusahaan sebentar lagi akan mendapatkan dana ratusan miliar dari konsorsium Su dari Jiang Haifun, lalu go public. Cepat pergi. Pergi bersihkan ruang rapat untukku. Lima tahun lalu, kukira aku sudah membuat sistem Heng Tian sempurna. Setelah 5 tahun ini ditempa, kulihat lagi, sistem ini bagaikan istana dari tumpukan pasir, banyak celahnya. Aduh, ini kan Direktur Jiang yang baru keluar dari penjara? Kas, kenapa di luar tidak dapat kerja? Balik lagi ke perusahaan lama buat menyapu? Ada perlu? Aku cari tukang bersih-bersih, bisa ada perlu apa? Cakar ayam ini, sapu untukku, tidak. Berlutut di lantai, satu persatu kumpulkan. Tidak mau, ya, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan laporkan ke Direktur Zhang, beritahu bahwa kau tidak suka kerja, fakta ini. Kakak, sekarang kau masih punya apa? Kau pasti tidak mau kau dan ibumu yang sampah itu bersama-sama diusir dari Jiangcheng, kan? Ayo, semuanya lihat, Direktur Jiang kita yang dulu hebat, yang serba bisa, sekarang juga di sini dengan patuhnya menyapu, loh. Dulu direktur grup yang terhormat. Sekarang malah jadi tukang bersih-bersih di sini. Orang yang keluar dari penjara. Bisa ngapain? Direktur Zhang mengizinkannya tinggal. Sungguh baik hati sekali. Sudah bersih. Boleh aku pergi? Menyapu saja tidak becus. Berdiri. Aku izinkan kau pergi. Lihat, Presdir Jiang, aku tidak sengaja lagi mengotori ruang rapat ini. Kalau tidak, silahkan berlutut di lantai, satu-satu, dengan mulut, ambil untuk aku. Li Feng, jangan terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Kenapa? Memanggilmu Presdir. Benar-benar menganggap diri penting. Ya, kamu sekarang hanya seorang anjing yang bisa diperintah siapapun, paham? Diam. Tahu siapa dia? Dia adalah Jiang Yuan, kakak saya, pendiri sistem Heng Tian. Bisa kamu perlakukan seenaknya? Bukan, Direktur Zhao, aku hanya bercanda dengan dia. Bercanda apa? Sekarang, langsung, cepat berlutut, minta maaf ke kakak saya. Presdir Jiang, aku salah, aku meremehkan orang, aku tidak mengenali orang penting. Kamu maafkan aku salah. San, sudah 5 tahun? Susah kamu masih ingat aku? Kakak, lupa siapa? Aku juga tidak mungkin lupa kamu. Semua kemampuan aku, semua diajar oleh kamu. Itu semua hal sebelumnya. Sekarang aku hanya orang biasa. Bicara tentang masa lalu. Aku ingat, Kak, kamu orang yang punya kebiasaan bersih, paling tidak suka melihat sepatu orang lain kotor. Kebetulan, sepatu aku kotor. Kalau tidak, kamu bersusah, bersihkan untuk aku. Jiang Yuan, kamu sudah mabuk. Kakak, jangan marah. Direktur Zhang bisa kasih saya posisi Direktur Departemen Teknologi. Kamu, seorang mantan narapidana. Bisa kasih saya apa? Ikut kamu kerja sebagai tukang bersih-bersih? Suruh kamu bersihkan sepatu saja sudah tidak senang? Tak disangka, perusahaan yang saya dirikan sendiri. Namun Yarna, Ternyata memelihara. orang-orang yang meremehkan orang lain. Kamu bilang siapa anjing? Ribut apa? Konferensi pers segera dimulai. Kalau gagal, kamu semua mati. Direktur Zhang, Wakil Direktur Liu, si Jiang ini. Jiang, tukang bersih-bersih, tidak mau kerja. Saya dan Li Feng sedang menasehatinya. Jiang Yuan. Baik hati kasih kamu makan masih berani membuat masalah. Kalau menghambat perusahaan Go Public kamu bisa tanggung. Cepat bersihkan lantai ini lalu keluar. Jangan menghalangi pandangan di sini. Tanggung, sistem Heng Tian saya yang buat. Tanpa saya kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk Go Public. Jangan terlalu membanggakan diri. 5 tahun lalu kemampuanmu cuma teknisi biasa. 5 tahun ini sistem sudah diperbarui berkali-kali. Sekarang kamu mungkin bahkan tidak bisa membaca kode. Jangan banyak bicara dengan dia. Jiang Yuan,
Aku rasa kamu masuk penjara otaknya jadi bodoh. Sekarang bersihkan lantai ini dengan lidahmu, kalau tidak aku akan menyuruh orang memberi kamu pelajaran. Kasih tahu, kamu apa itu aturan? Direktur Zhang, Direktur Liu, maaf, anak saya tidak tahu diri, jangan marah. Lantainya kotor, saya yang bersihkan. Mama, kenapa kamu begini? Mama. Minggir, dasar tua bangka. Kamu tidak pantas bicara. Kamu berani menyentuh mama saya? Sentuh lagi kenapa? 5 tahun lalu aku mematahkan satu kakinya. Kenapa kaki satunya juga tidak mau? Kaki mama saya kamu yang mematahkannya? Benar. Dulu si tua bangka ini akan melaporkan aku hanya bisa kasih dia pukulan. Kakak, lihat, aku baik sekali padamu. Mamamu menyapu di perusahaan, istrimu di pelukanku melayani. Kita saudara ini namanya hubungan semakin erat. Zhang Ze, Liu Wanqing. Kamu sendiri mencari jalan mati. Penderitaan penjara. 5 tahun saya utang darah mama saya, aku akan membuat kamu kembali dengan berlipat ganda. Aku akan membuatmu membayar kembali semuanya dengan berlutut. Hahaha. Bayar kembali. Dengan kemampuanmu yang hanya bisa menyapu lantai, Heng Tian akan segera melakukan IPO. Saat itu kami akan menjadi raksasa bisnis puncak di Jiangcheng. Dan kamu hanya bisa membawa si lumpuh ini dan mengemis di jalanan. Ipo, jika kamu sangat bergantung padanya, maka aku akan membuatmu di saat paling bahagia. Menyaksikan sendiri sistem Heng Tian yang kamu banggakan runtuh. Direktur Zhang, Direktur Liu, semua investor sudah datang. Konferensi pers bisa dimulai. Jiang Yuan selanjutnya. Kamu dan ibumu akan seperti dua anjing, melihat kami di sini bagaimana kami menggunakan sistem Heng Tianmu untuk meraih kesuksesan setelah konferensi pers berakhir. Aku akan mematahkan kaki. Kamu sendiri membuat kamu dan ibumu menjadi dua orang cacat. Dan keluar dari Jiangcheng. Yuan, ayo kita pergi. Kita tidak bisa melawan mereka. Jika kamu mengalami masalah lagi, bagaimana ibu bisa hidup? Ibu, bangun. Buku catatan saya tahun itu masih kamu simpan? Ada. Ibu selalu membawanya untukmu. 5 tahun lalu aku bisa membuat sistem Heng Tian dengan itu. Hari ini, aku bisa menghancurkanmu dengan itu. Semuanya, lihat. Ini adalah dana yang semua orang investasikan. Sistem Heng Tian. Memiliki kekuatan komputasi yang kuat, bisa menyelesaikan banyak instruksi transaksi dalam waktu milidetik. Berkat ini grup Heng Tian akan segera IPO. Di sini, aku masih ingin berterima kasih kepada kakak baik, saya Jiang Yuan, tidak hanya memberikan perusahaan dan istri kepada saya, juga memberikan saya sistem yang begitu kuat. Jika bukan karena kakak saya, mana mungkin saya memiliki hidup yang bahagia ini. Zhang Ze. 5 detik kemudian, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Memohon kamu tidak bisa berhenti berhayal. Kamu tetap di sana seperti manusia. Lihat bagaimana kami menggunakan sistemmu untuk meraih kesuksesan. Semuanya, ikut saya hitung mundur. 5, 4. Peringatan. Program penghancuran diri sistem telah dimulai. Peringatan. Program penghancuran diri sistem telah dimulai. Ini ada apa? Zhao Ming. Ya. Apa yang terjadi? Jiang Yuan, begitu sombong tadi. Sistem ini, jangan-jangan memang diserang olehnya. Benar. Aku yang melakukannya. Bagaimana? Kejutan untuk IPO ini. Kamu suka? Tidak mungkin kamu cuma sampah yang pernah masuk penjara. Apa kemampuanmu untuk menyerang sistem saya? Pak Zhang, sudah diperiksa, sistemnya sama sekali tidak diserang, cuma sistem listrik yang mengalami gangguan. Saat ini sumber daya cadangan sedang dipindahkan. Bisa diselesaikan dalam 1 menit. Jiang Yuan, kamu di penjara tidak belajar hal lain, kerja tukang listrik lumayan bagus ya. Kamu jangan berpikir asal menarik saklar listrik sistem langsung akan crash. Hahaha. Orang biasa, memang orang biasa. Tidak pantas tampil di depan. 2 orang bodoh. Di bawah tanganmu juga tidak ada yang pintar.
Zhao Ming, kamu benar-benar berpikir ini hanya gangguan listrik, dan bukan kesalahan sistem yang memicu reaksi berantai? Tentu saja, hanya kamu seorang yang sudah masuk penjara 5 tahun, orang awam tidak tahu. Sistem Heng Tian, kita dijaga oleh tim top di negeri ini, sama sekali tidak mungkin bermasalah. Benar. Mungkin hanya pada masa itu dewa finansial yang sangat berpengaruh Pak Su, dan hacker top dengan kode L bekerja sama, baru ada kesempatan menyerang sistem saya. Sayangnya mereka sudah hilang tanpa jejak dari nada bicara kalian. Kalian merasa dua orang itu sangat hebat. Tentu saja, kedua orang ini adalah dewa-dewa yang berdiri di atas awan idola, tahu tidak? Tidak seperti kamu anjing terlantar. Bukan aku tidak paham apa hakmu untuk berteriak-teriak di sini? Karena kalian begitu menghargai saya, aku pasti juga tidak akan membuat kalian kecewa. HMPH. Pak Zhang, sistem listrik sudah pulih. Bak, Apa ku bilang tadi? Tepuk tangan? Bagus sekali ya. Baik, 100, gimana, Jiang Yuan? Sistemnya masih utuh. Aku nggak ngerti. Kamu di sana ngetok-ngetok, kamu ngetok-ngetok, sampai keluar telur, ya? Tolong perhatikan, hadirin sekalian. Sistem kokoh seperti benteng. Inilah kekuatan grup Heng Tian. Kekuatan grup Heng Tian. 1. Tenang saja, hadirin sekalian. Hari ini aku taruh kata-kataku di sini. Funnel. Hari ini aku taruh kata-kataku di sini. Dia. Kalau bisa menembus sistem Heng Tian kami. Aku, Zhang Ze. Langsung keluar. Lari telanjang 3 putaran. Wahahaha. Bagus, Zhang Ze. Ingat kata-katamu tadi, permainan baru saja dimulai. 3 apa sih? Masih saja cari sensasi di sini. Jiang Yuan, kamu sudah selesai atau belum sih? Terus? Gak terjadi apa-apa. Wahahaha. Jiang Yuan. Iya, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau kamu masih berisik lagi, aku akan menyuruh satpam mengusir kalian semua keluar. Ayuan, ayo kita cepat pergi. Bu, yang harus takut adalah mereka. Sudah kukatakan. Yang mereka hutang pada kami. Mereka harus kembalikan, 1 sen pun tak boleh kurang. Aduh, kembalikan. Uangnya ada di sini. Kalau mampu, ambillah, seperti yang kamu inginkan. Dana inti mengalami serangan penghancuran. Dana sedang bocor. Ini kenapa? Ini apa yang terjadi? Ada apa? Ini. Aze, gimana ini, uangku? Aze, bagaimana ini? Uang perusahaan, semuanya ada di sistem Heng Tian. Ada apa ini? Kamu bilang, Tak akan ada masalah. cepat hentikan uang itu. Direktur Zhang, dengar dulu, ini pasti kesalahan sistem yang muncul tiba-tiba. Aku adalah direktur teknik yang kamu pilih sendiri, apakah aku tak lebih baik dari orang yang sudah 5 tahun di penjara? Aku bisa memperbaikinya, aku pasti bisa memperbaikinya. Cepat. Perbaiki. Jangan sia-siakan tenaga. Sudah aku bilang, uang haram ini tak akan bisa kamu simpan. Ini, ada apa? Semua instruksi dipantulkan kembali. Aku belum pernah melihat logika kode seperti ini. Zhang Ze, apa maksudmu? Beberapa miliar saya ada di dalamnya? Sistem Heng Tian apa-apaan? Ini penipuan. Benar. Kalau uang tak kembali hari ini, aku tak akan berhenti. Semua, tenang. Tenang dulu. Semua percaya saya 10. Ini pasti tipuan. Dia seorang narapidana yang 5 tahun di penjara. Tertio dari. Tak mungkin. Dia punya kemampuan ini. Uang semua orang tak akan ada masalah. Baiklah. Sistem tak akan bermasalah. Sekarang tak peduli metode apa, orang siapa. Sistem harus diperbaiki sekarang. Kalau uang kurang sedikit keluarga, kamu akan kubunuh. Pak Zhang, benar-benar tidak ada cara. Teknologi ini sungguh dari dimensi lain. Semua pertahanan kita seperti terbuat dari kertas. 3 Firewall. Dikelola oleh tim terbaik. Juga hanya begitu, Zhang Ze. Kamu bilang mau tidak ada perlindungan, kan? Silakan. Tidak mungkin. Kamu, seorang mantan narapidana. Bagaimana kamu bisa menembus firewall saya? Aze, aku sudah tahu. Dia 5 tahun lalu saat mengembangkan sistem sudah di dalamnya menanam virus Trojan. Dia sudah memikirkan ini sejak lama untuk menjebak kita. Masuk akal. Betul. Semua perhatikan. Sistem ini ditulis oleh Jiang Yuan. Dia yang mencuri uangnya. Dia yang dalamnya. Kalian kejam dan tidak berperasaan. Sistem ini
Yuan tidak mengizinkan penggunaannya, justru takut terjadi masalah. Kalian mencuri barangnya. Sekarang masih ingin menimpakan ke dia. Semua. Seperti yang semua lihat, aku hanya seorang dari Heng Tian, petugas kebersihan biasa. Tetapi baru saja aku sudah memutuskan untuk resign. Heng Tian Group dan aku tidak ada hubungan sedikit pun. Omong kosong, Jiang Yuan. Jangan coba-coba. Lepas tangan. Aku kasih tahu. Kak Hei datang. Kak Hei sudah datang. Kak Hei, jangan marah. Kau anggap aku bodoh? Kau bosnya Heng Tian. Kontraknya kau yang tanda tangani. Aku cuma kenal kau. Uang hari ini. Kalau aku tidak dapat uangnya. Kalau aku tidak dapat uangnya. Kalau aku tidak dapat uangnya. Kau. Dan kau juga. Harus bertanggung jawab. Bisa. Uangnya bisa kembali. Kak, jangan marah. Uangnya bisa kembali. Sistemnya akan segera pulih. Kasih aku waktu. Kak. Bos, benar-benar sudah tidak ada cara, kecuali Kecuali apa? Cepat katakan. Kecuali si jenius hacker top, L, yang datang. Kalau tidak ada yang bisa menghentikan aliran dana ini. L itu misterius, susah dicari. Mau cari di mana aku? Mungkinkah kita benar-benar akan hancur? Hancur? Tidak semudah itu. Itu L. Dia kirim pesan ke aku. Pak Zhang, L bilang bersedia membantu memblokir dana untuk kita. Cepat, Arbali sana. Biarkan dia bertindak untuk mencari uangnya. Tetapi L bilang dia tidak pernah bekerja gratis. Dia harus meminta kita sejumlah Biaya tampil. Tunggu. L selalu seperti naga, muncul tapi tidak terlihat dia muncul saat ini. Dia mungkin bukan penipu, kan? Bapak ini tingkat tertinggi saluran terenkripsi, siapa selain L yang bisa masuk dengan hacking? Lagi pula, hacker top untuk jenis tantangan tingkat tinggi sangat tertarik, mungkin. Dia ingin menantang batas, kan? Iya. Azeheige masih menunggu di sini. Sekarang hanya L yang bisa menyelamatkan kita. Obati kuda mati seperti kuda hidup, tanya dia berapa banyak. Dia minta 100 juta. Akun ini sudah dibekukan, mau aku cari di mana 100 juta? Cepat cari cara. Gampang. Kamu angguk, geleng. Lihat ke atas, lihat ke bawah, uangnya kan datang sendiri. Kau suruh aku pinjam uang online. Kau mau menjatuhkanku. Jangan harap. Bos Heng Tian Group yang terhormat. Bahkan 100 juta saja tidak bisa keluarkan? Sepertinya. 3,2 miliar kalian ini. Bahaya. Diam kau. Mau uang atau nyawa? Aku pinjam. Wancing. Kita menggadaikan villa dan mobil sport. Sudah digadaikan semua. Heke, lalu pinjam lagi 10 juta. Sudah cukup juga. Baik. Asalkan L memperbaiki sistemnya. Perusahaan sekali go public. Uang apa yang tidak bisa dikembalikan? Kid Andy. Ender Jiang Yuan. Ender, kamu tunggu saya. Nender, kamu tunggu saya. Ender, kamu. Sudah lewat. Berhenti. Benar-benar berhenti. Jiang Yuan. Kamu sebelumnya tidak sombong? Cideose di depan L, TH. Ideose di depan L, TL. Kamu bukan apa-apa. Etanch, kamu bukan apa-apa. Pekerja paksa tetap pekerja paksa. Sel, kamu pikir kamu bisa sedikit? Keterampilan kecil. Bisa mengubah keadaan? L adalah dewa dunia finansial. Sudah. Sekarang uang sudah aman. Kita harus menghitung. Hutang kita. Jiang Yuan, kamu masih ada pesan terakhir? Ada. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih atas kunjungannya. Sudah di ambang pintu. Masih banyak omong kosong. Zhang Ze, kau rebut perusahaanku, membuatku mendekam 5 tahun di penjara,
Orang tuaku dihina. Uang 100 juta ini. Anggap saja sebagai cicilan pertama utangmu padaku. Karena kau begitu tulus, aku juga akan memberimu hadiah besar. Apa maksudmu? Lihat ke belakang. Hadiah besar ini. Kau suka? Cepat. Hubungi L, naikkan harganya. 20 juta, 50 juta. Naikkan. Sistem harus dipulihkan. Berapapun akan kuberikan. Ini, bos, dia tidak bisa dihubungi, dia memblokir kita. Apa maksudnya tidak bisa dihubungi? Itu uang 100 juta. Kita menggadaikan semua villa dan mobil sport, terjebak utang rentenir. Baru bisa meminjam uang itu, dan kau bilang tidak bisa dihubungi. Basis data inti sudah hancur total. Proses penghancuran diri selesai dijalankan. Gawat. Gawat-gawat semuanya hancur. Ze, kamu pikir apa Jiang Yuan itu si L? Omong kosong. Dia cuma mantan narapidana, masa dia bisa jadi si L? Zhang Ze. Mengakui kalah dari seorang orang biasa di matamu, apakah lebih menyakitkan daripada bangkrut total? Jangan sombong dulu. Meski perusahaan saya bangkrut, hidup saya tetap lebih baik darimu kamu ini mantan narapidana. Lebih baik kamu khawatirkan apakah dirimu hari ini bisa meninggalkan tempat ini. Kalian mau apa? Kak, kita bicara baik-baik, Kak. Sistemnya kolaps. Utangmu ini, gimana mau bayar? Hei G, ngapain banyak bicara sama penipu ini? Patahkan kedua kakinya biar dia nggak berani nipu kita lagi. Betul, kalau uangnya nggak dikembalikan hari ini, jangan harap ada yang bisa keluar dengan utuh. Kamu mau apa? Lepasin aku, pergi sana. Berhenti. Saya masih punya uang. Saya punya investasi miliaran dari keluarga Su. Saya punya investasi miliaran dari keluarga Su. Keluarga Su, ya. Keluarga Su yang mana? Yang mana? Hei Ge. Yang di bawah Jiang Haifan konglomerat nomor 1 konglomerat Su, itu pemimpin bisnis. Satu kata saja bisa mengumpulkan aset triliunan. Mereka pasti tidak kekurangan uang. Ya. Di sini kakak. Ini dari keluarga Su surat minat investasi 100 miliar. Semua lihat. Lihat baik-baik. Ini dari keluarga Su surat minat investasi 100 miliar. Nanti saat dia tanda tangan. Semua. Baik modal maupun bunga langsung dibayar 2 kali lipat, dana 100 miliar langsung masuk ke rekening. Aku percaya kamu sekali lagi. Aku kasih tahu. Nanti, kalau orang keluarga Su tidak datang, uang tidak bisa didapat. Aku akan potong kamu berdua. Dijadikan makanan anjing. Dipotong-potong terus dikasih ke anjing. Keluarga Su. Sepertinya keluarga Su selama ini juga tidak bagus-bagus amat. Jiang Yuan, kayaknya kamu sudah gila karena iri ya. Direktur Su sangat menyukai kami. Di seluruh kota Jiang, siapa yang bisa menanganinya? Aku akan segera telepon Direktur Su. Nanti akan kugerakkan semua kekuatan keluarga Su untuk membuatmu tidak bisa hidup dengan tenang. Bagus. Telepon saja. Aku tunggu di sini. Aku lihat bagaimana keluarga Su membuatku mati. Kamu. Asisten Li. Ini saya, Xiao Zhang. Proyek kontraknya sudah siap. Tinggal menunggu Anda. Dan Direktur Su. Direktur Su, Zhang Ze dari grup Heng Tian, meminta Anda untuk menandatangani kontrak investasi miliaran rupiah. Grup Heng Tian. Uang keluarga Su mana mungkin diinvestasikan ke perusahaan yang tidak terkenal seperti ini? Uang keluarga Su. Bagaimana bisa diinvestasikan ke perusahaan yang tidak terkenal seperti ini? Direktur Su, Heng Tian Group, adalah perusahaan milik Mer Jiang Yuan. Pas Su di penjara, sangat mengagumi bakat Mer Jiang Yuan. Keluarga Su baru melanggar aturan, menandatangani surat kesepakatan kontrak ratusan miliar ini. Dan Mer Jiang Yuan sudah keluar dari penjara sekarang. Sudah keluar? Di mana dia sekarang? Mer Jiang sekarang berada di Heng Tian Group. Ayah pernah bilang, Mr. Jiang adalah jenius bisnis yang langka. Jika bisa mendapatkan bantuan darinya, pasti akan menjaga grup Jiang saya aman selama ratusan tahun.
Siapkan mobil beritahu Heng Tian, aku akan datang langsung. Untuk mengunjungi secara langsung. Su Qingyue sudah berangkat sendiri ke Heng Tian Group kita untuk menandatangani kontrak. Aze, kamu benar-benar luar biasa. Konsep. Konses kini kalian semua bisa tenang. Zhang Ze ini bisa membuat Direktur Su datang sendiri. Prestise ini di seluruh kota Jiang juga sulit ditemukan. Ternyata Heng Tian benar-benar menempel pada pohon besar keluarga Su. Pak Zhang, kedepannya saya masih perlu bimbingan Anda. Benar. Saya dan Nyonya Su punya hubungan yang sangat kuat. Di sini, kalau berani menghina saya, berarti menghina keluarga Su. Keluarga Su hanya perlu satu kata, dan kamu bisa lenyap total. Jiang Yuan, saya sarankan kamu sekarang segera berlutut dan minta ampun pada Aze kami. Kalau tidak, saat Nyonya Su tiba, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk minta ampun. Oh ya? Kalau begitu, saya akan katakan di sini, selama saya, Jiang Yuan, masih berdiri di sini, investasi 100 miliar itu, kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Sampah masyarakat. Kamu di sini bilang investasi 100 miliar, kami tidak akan dapat. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu ayahnya Su Qingyue? Atau leluhur keluarga Su? Bicara. Menggugat identitas saya, Zhang Ze, kamu tidak pantas. Aze, menurutku dia jadi gila karena terlalu lama di penjara, sampai mengalami gangguan mental. Nyonya Su kan ratu bisnis, mana mungkin mendengarkan omongan narapidana? Benar juga. Saya ingin lihat. Nanti saat keluarga Su datang, apakah mereka akan berpihak pada saya, Zhang Ze, atau pada si narapidana ini? Ayo, ikat dia untukku. Suruh dia berlutut menyambut Nyonya Su. Mulai. Ikat dia untuk saya. Suruh dia berlutut menyambut Su Zong. Kamu sudah memikirkan ini baik-baik. Jika kamu berani menyentuh saya, harga yang akan kamu bayar, itu tidak hanya tidak mendapatkan investasi, begitu sederhana. Harga. Menangani seorang sampah, apakah masih perlu harga? Mungkin, pada saat itu, Su Zong masih akan memuji kita, melakukan dengan bagus. Mulai. Aze. Jiang Yuan, kamu mencari 3. Pulong Yin, pemegang tanda dapat mengendalikan Jiang Haifun. Apakah kamu adalah? Kak Zhang, ini segel Fulong Yin, milik Dana Jiang Hai. Ini adalah segel kekuasaan tertinggi. Pemiliknya bisa mengendalikan modal triliunan. Hak hidup dan mati ada di tangannya. Barang ini, dari mana kamu dapat? Aze sedang bicara denganmu. Kamu tuli? Ambil. Jiang Yuan, kayaknya kamu sudah terlalu lama berpura-pura. Suruh aku mengambil, kamu pikir kamu siapa? Ya juga, kamu memang tidak pantas, kalau kamu yang mengambil, cuma akan mengotori segel Fulong Yin ini. Dasar orang biasa-biasa saja, berani-beraninya kamu menghina aku. Lepaskan. Jiang Yuan, kurasa kamu cuma iri, karena aku bersama Aze, benar, kan? Lihatlah wajahmu yang seperti ini, benar-benar membuatku muak. Ku beritahu kamu, biar aku mati 3 kali, aku tak akan pernah kembali ke sisimu. Liu Wanqing. Liu Wanqing. Kamu sudah terlalu lama bersama Zhang Ze, otakmu jadi rusak. Di mata saya, kamu bahkan tidak lebih baik dari sebuah kain lap bekas. Sebelumnya saya benar-benar buta, menganggap kamu orang normal. Aze, lihat dia. Menggunakan segel palsu untuk menipu, dan berani melawan saya, kamu harus membela saya. Kamu berani di wilayah saya memukul wanita saya? Hari ini kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bapak Zhang, haruskah kita verifikasi? Saya lihat segel Fulong ini tidak seperti palsu. Apa? Sekali waktu di konferensi pers, saya melihatnya dari jauh. Tekstur segel Fulong ini, warna, sama persis dengan yang asli. Omong kosong. Dia seorang narapidana yang baru keluar dari penjara. Apa kesempatan dia untuk mendekati Dana Jiang Hai? Pemegang segel sebelumnya, Pak Su, yang seperti dewa. Apakah dia akan memberikan inti dari Jiang Hai ke tangan seorang idiot? Jika saya bilang,
Saya adalah pemegang kekuasaan dana Jiang Hai. Apakah kamu ingin membuat saya tertawa? Dan kemudian mengambil hutang saya? Bisa tidak kamu lihat diri sendiri di cermin? Kamu baru keluar dari penjara, sekarang kamu bahkan tidak punya pakaian yang layak untuk dibeli. Jiang Yuan, saya rasa kamu sudah gila. Kamu tahu menyamarkan diri sebagai pemegang kekuasaan Jiang Hai apa konsekuensinya? Konsekuensi menyamar? Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu. Kamu telah menghina saya. Konsekuensinya akan sangat buruk. Akan berakhir buruk. Masih nggak mau ngaku ya? Aku telepon sekarang. Aku lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Direktur Su. Saya Zhang Ze dari Hengtian. Begini, di sini, ada orang bernama Jiang Yuan. Membawa sebuah stempel. Mengaku sebagai pemegang kekuasaan. Ternyata dia ada di Hengtian. Aku segera sampai. Jangan sampai dia pergi. Semuanya dengar? Dia penipu. Ayo serbu bersama. Tangkap dia. Biar kita bisa minta pujian dari Direktur Su. Serang. Zhang Ze. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Serang. Konglomerat Su. Direktur Su datang. Pergi. Pergi bersihkan sampah-sampah itu. Siap. Waktu Anda akhirnya datang. Narapidana ini berbuat onar di sini dan membawa Liong Yin palsu berpura-pura dan menipu di sini asalkan Anda memberi perintah, saya akan langsung menangkapnya. Ayah bahkan memberikan Fu Liong Yin semua diberikan kepada Jiang Yuan, ternyata dia memang seorang orang yang sangat berbakat. Waktu dia berani memalsukan penguasa Jiang Hai Fun. Dia tidak menghormati keluarga Su menghormati. Asalkan Anda memberi perintah saya akan langsung menghabisi dia. Siapa yang ingin Anda habisi? Dia penipu ini. Pak Su, Anda memukul orang yang salah, bukan? Jiang Yuan ada di sini. Hentikan. Nama Bapak Jiang. Apakah Anda pantas menyebutnya langsung? Su Qingyue dari keluarga Su berkenalan dengan Bapak Jiang. Saya kurang menghibur membuat orang-orang yang tidak punya mata ini menghina Anda. Tolong Bapak maafkan. Ini bukan salahmu. Awalnya aku berniat setelah keluar dari penjara, hidup dengan tenang dan sederhana, tapi tak disangka. Selalu ada orang yang tak tahu diri. Berani-beraninya menggangguku. Apa maksudnya? Mungkinkah Jiang Yuan benar-benar pengendali dana Jiang Hai? Pengendali dana Jiang Hai? Pak Su, Anda pasti salah lihat, ya? Anda pasti salah lihat, ya? Dia cuma mantan narapidana yang baru keluar penjara. Bagaimana mungkin Pak Su menyerahkan Fu Longyin padanya? Keputusan ayah? Apa kalian berhak mempertanyakannya? Siapa lagi yang berani berkata kasar pada Tuan Jiang? Konsekuensinya bukan cuma ditendang lagi. Aduh. Ini. Zhang Ze. Bukannya tadi kau bilang, mau membuatku menderita? Jiang Yuan, kamu mau apa? Direktur Su? Proyek investasi puluhan miliar Hengtian tidak perlu dilanjutkan. Puluhan miliar ini memang hadiah penyambutan untuk Tuan Jiang, hadiah penyambutan. Kalau Anda tidak membutuhkannya, kontrak ini langsung dihentikan. Apa? Investasi puluhan miliar ini untuk Jiang Yuan. Jangan dibatalkan. Jangan. Kak, kita kan saudara. Kak, kasih aku kesempatan. Kasih aku kesempatan. Saudara? Waktu kau rebut perusahaanku, dan mematahkan kaki ibuku, apa kau pernah memikirkan kata saudara itu? Kak, aku salah. Kak, aku bukan manusia, aku pantas mati. Kak, aku tidak seharusnya seperti ini. Aku akan kembalikan perusahaan ini padamu. Kak, aku akan jadi budakmu. Bagaimana? Kasih aku kesempatan. Aku cuma mau mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ayah. Kak, aku yang menghancurkan perusahaan, aku pantas mati. Cukup, aku pantas mati.
5 tahun lalu. Kau juga seperti ini, berlutut dan memohon padaku. Dulu aku buta, menganggap orang sepertimu layak disebut saudara. Tapi sekarang, aku sudah melihat dengan jelas. Orang sepertimu tidak akan pernah mengakui kesalahan, kamu hanya takut menerima hukuman yang pantas. Blokir total grup Heng Tian. Siapapun yang bekerja sama dengan Zhang Ze, berarti bermusuhan dengan konsortium Su. Ya, tegas dalam bertindak, jelas dalam membalas budi dan dendam. Pandangan ayah memang tidak salah. Tuan Jiang adalah pria yang baik. Selesai. Kontraku. Ayuan, sebenarnya selama beberapa tahun ini aku selalu menunggumu. Dialah, Zhang Ze, yang menipuku dengan bilang kamu tidak akan pernah keluar. Dia juga mengancamku, kalau aku tidak mau ikut dengannya, dia akan mengusirku dari Heng Tian. Aku dipaksa olehnya. Omong kosong. Kamu yang aktif naik ke ranjangku. Kamu bilang melihatnya saja sudah muak, melihatnya tidak punya masa depan. Kakak, dia yang menggodaiku. Merusak hubungan kami bersaudara. Kakak, dia. Tidak, bukan begitu, Ayuan. Aku selalu mencintaimu. Kedepannya kita akan bersama dengan baik, aku akan kembali ke sisimu. Bagaimana? Liu Wanqing, 5 tahun memang waktu yang sangat lama. Kamu tidak mau menungguku, aku juga bisa mengerti. Kalau begitu, Ayuan, kamu mau menerimaku kembali? Tapi yang tidak bisa aku terima adalah kamu, demi menyenangkan kekasih barumu, malah balik menginjak tulang punggungku, menyakiti keluargaku, dan bahkan ingin menghancurkan hidupku. Cinta semurah ini, aku jijik. Nona Liu, kalau begitu, aku malah harus berterima kasih padamu, meninggalkan Bapak Jiang. Apa? Kalau bukan karena kamu mengkhianati janji dan meninggalkan Bapak Jiang, bagaimana mungkin Bapak Jiang bisa menjadi penguasa Jiang Haifun? Kamu belum tahu, kan? Sekarang, dengan kemampuan dan cara Bapak Jiang, di seluruh dunia bisnis pun sulit mencari tandingannya. Tapi dia kan cuma seorang Programmer biasa? programmer biasa. 5 tahun lalu, hacker jenius L yang menggemparkan dunia itu adalah Bapak Jiang. Apa? Dan Bapak Jiang di penjara telah menguasai sepenuhnya ilmu keuangan mendalam ayahku, Pak Su, Nona Liu. Seharusnya kamu memiliki segalanya, menjadi orang yang dikagumi banyak orang. Itu seharusnya kamu. Tapi kamu malah memilih sampah. Kak, aku tidak tahu kamu sehebat ini. Kalau aku tahu, aku tidak akan menyuruhmu menggantikan aku menanggung dosa. Kak. Ayuan, hati dan mataku tertutup, maafkan aku, ya? Hanya kali ini. Maafkan aku. Yang harus kalian sembah adalah ibuku. Ibu, Anda adalah ibu kandungku. Aku tidak seharusnya mematahkan kaki ibu. Aku bukan manusia. Ibu, pukullah aku. Bagaimanapun ibu memukul, aku terima. Bibi, dulu Bibi paling menyayangiku. Tolong bicarakan dengan Ayuan, minta dia memaafkanku, ya? Ganti. Kakiku. Masa muda anakku selama 5 tahun, dengan apa kalian akan menggantinya? Kalian makan roti yang diolesi darah manusia. Tindakanmu benar-benar keji dan tak bermoral. Orang-orang seperti kalian tidak punya hati sama sekali. Ibu, jangan sampai kesehatanmu rusak karena sampah-sampah ini. Sekarang aku pulang, kaki ibu akan aku obati dengan dokter terbaik di dunia. Mulai sekarang, aku hanya ingin ibu hidup bahagia. Ayo kita pulang, setuju? Zhang Ze, kamu mau kemana? Apa yang harus kita lakukan? Pergi. Jangan jadi beban untukku. Kamu mau kemana? Menilep uang kami? Si brengsek ini masih mau kabur. 50 juta yang aku investasikan ke Heng Tian Group mana sekarang? Sekarang Su Group menarik investasi, sistemnya hancur. Apa rencanamu untuk membayarnya? Jangan biarkan mereka lepas. Kalau hari ini kamu tak mengembalikan uang itu, Jangan biarkan dia pergi. aku akan menghabisi kamu. Semua, tenang. Aku akan langsung mencari uang sekarang. Aku pasti akan membayar kalian. Ya, kasih kami sedikit waktu. Kamu pikir aku akan percaya pada kalian?
Ayo jalan, masuk ke wilayahku. Kita ngobrol baik-baik. Jangan, Jalan. jangan. Nanti, kalau aku tak melihat 1 sen pun, Jangan main kasar. aku akan memotong-motong kalian berdua. Tolong. Dan memberi makan ikan. Uang 3,2 miliar itu adalah uang yang dikumpulkan Zhang Ze dengan memanfaatkan celah sistem, uang haram hasil penjarahan. Saya sudah menggunakan wewenang dari Fulong Yin untuk menyerahkan seluruh uang itu ke kas negara, untuk mengganti rugi para korban. Kalian harus kooperatif dengan hukum, pasti akan ada kejelasan untuk kalian. Semua keuntungan itu uang haram. Aku hampir saja menginvestasikan seluruh hartaku. Gak nyangka ya, dia ini ternyata dia melakukan bisnis kotor seperti ini. Kita semua dibohongin sama dia. Untung ada Bapak Jiang, yang segera meluruskan keadaan. Kalau tidak, kita akan bernasib sama seperti mereka, hancur berkeping-keping. Terima kasih, Bapak Jiang. Bapak Jiang, bagaimana dengan Hengtian Group? Yang mereka lakukan adalah bisnis yang memakan orang. Membangun kebahagiaan mereka sendiri di atas penderitaan rakyat banyak. Perusahaan seperti ini seharusnya memang tidak ada. Serahkan semua bukti ke polisi, proses sesuai hukum. Baik, saya akan segera atur tim pengacara untuk menindaklanjuti. Pasti mereka akan mendekam di penjara selamanya. Ibu, aku akan membantu ibu. Apa yang terjadi? Akun luar negeri saya kenapa sedang dipaksa ditutup? Perusahaan saya. Saya baru cek. Rantai keuangan perusahaan putus. 800 juta. Tepat 800 juta. Dalam 3 detik, semua hilang begitu saja. Direktur Su, ada masalah besar. Sistem inti keuangan kami sedang mengalami serangan dari sumber tak dikenal. Firewall sedang dibobol dengan cepat. Apa? Begitu banyak perusahaan diserang pada waktu yang sama? Bapak Jiang, bisa Anda melacak sumbernya? Itu mereka di luar negeri anjing-anjing yang kehilangan rumah. Yang dari luar negeri itu, orang yang terbuang, beberapa hari lalu, saya menghancurkan sistem mereka. Sepertinya mereka masih belum kapok. Bapak Jiang, tolong selamatkan kami. Perusahaan kami hampir bangkrut. 5 menit lagi. Aku akan bangkrut. Ya, teknologi Anda di seluruh negeri paling canggih. Anda, karena Anda bisa menghancurkan sistem Zhang Ze. Anda pasti ada cara. Selamatkan kami, benar kan? Karena mereka ingin mencari masalah. Maka saya akan memberi mereka pelajaran, King Yue. Segera beri perintah, buka Fun Jianghai. Hak akses tertinggi. Hubungkan semua perusahaan Jianghai. Aku akan menggunakan Fu Longyin sebagai pedoman. Mobilisasi kekuatan komputasi triliunan di seluruh kota, bermain besar dengan mereka. Baik, Anakku, apakah ini serius? Ibu, jangan takut. Sekelompok penjahat kecil saja, aku bisa membuat mereka di selokan tidak berani muncul, juga bisa membuat mereka di selokan tidak bisa tinggal. Sekarang situasi apa? kondisi Bapak Jiang sangat buruk. Serangan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. 3 lapis firewall. Sudah 2 lapis yang rusak. Jika lapis terakhir ini jatuh, seluruh kota Jianghai akan terekspos total. Kerugian minimal triliunan. Agak menarik. Sepertinya mereka menunjukkan kemampuan sebenarnya. Bapak Jiang benar-benar bisa. 1-2 perusahaan Bapak Jiang masih bisa melindungi. Tapi kita di sini duduk ribuan perusahaan. Dia bahkan punya 3 kepala 6 tangan. Ini juga tidak bisa menahan serangan global hacker. Lebih baik kita mengaku kalah saja. Diam saja kamu. Meratapi apa? Nangis-nangis. Keberuntungan saya habis kamu ratapin. Betul. Di tangan Bapak Jiang, ada Fulong Sil. Dia masih orang yang menyapu global, Dewa Hacker L. Selama Bapak Jiang belum jatuh, langit Jianghai tidak akan runtuh. Kalau masih mengganggu semangat pasukan, sekarang saya langsung buang kamu untuk makan ikan. Sekarang bukan waktu untuk berdebat, semua orang ikuti instruksi saya. Hubungkan semua daya komputasi di komputer kalian ke stasiun transit saya. Asalkan kalian menjaga node IP masing-masing dengan baik, bahkan jika semua hacker di dunia bergerak bersama, mereka tak akan bisa masuk ke Jianghai.
Data inti sedang bocor. Firewall terakhir. Sudah hampir tidak bisa menahan. Selesai. Sekarang benar-benar tidak ada waktu untuk memeriksa. Bagaimana ini? Data ini masih terus bocor? Ternyata, ada mata-mata di antara kita. Aku akan segera memeriksa. Kalian tetap bertahan. Tak perlu diperiksa lagi. Aku sudah menemukan. Jangan bergerak. Serahkan flash disk itu kepada saya. Kalau kamu mau, aku akan memberikannya. Kenapa harus? Kalau kamu mau, aku kasih. Kenapa harus? Kamu yang membuatku terpojok seperti ini, kamu melapor Zhang Ze. Aku juga harus ikut masuk penjara. Kalau aku sudah hancur, aku akan menarik semua yang ada di sini ikut mati bersama aku. Banyak bicara. Sudah terlambat. Firewall terakhir. Sudah ditembus. Habis, semuanya habis. Bahkan Mr. Jiang juga gagal menjaga. Pihak lawan sudah mendapatkan kunci inti. Data bocor, tak bisa dibalikan. Kita benar-benar hancur. Mungkinkah? Subgrup benar-benar akan hancur karena aku. Ayah? Aku menyesal padamu. Kenapa nangis? Aku bilang sudah berakhir. Tapi firewallnya sudah diretas. Kunci intinya dicuri. Data sudah bocor. Percayalah padaku. Semuanya masih bisa diselamatkan. Tidak mungkin, Bapak Jiang. Saya tahu Bapak juga sangat ingin menyelamatkan kami. Tapi, data ini tidak bisa dipulihkan. Belum pernah ada preseden seperti ini. Kita pasti akan bangkrut. Sudah terlambat. Begitu kunci intinya terbongkar, seluruh dunia akan tahu rahasia dagang kita. Jiang Hai benar-benar hancur. Diselamatkan, semuanya diselamatkan. Tidak hanya data yang dipulihkan, lihat ini. Di akun ini, kok malah ada uang tambahan. 150 juta. 1 miliar. Astaga. Di akunku, tiba-tiba bertambah dana luar negeri 1 miliar. Bagus. Berani-beraninya mengacak-acak bisnis Jiang Hai. Mereka harus membayar mahal. Bapak Jiang. Untung ada Bapak. Keluarga Su terselamatkan. Ya ampun. Ayo kita pulang. Orang itu, serahkan saja ke polisi. Bu, Bapak Jiang mau kemana? Kami belum sempat. Berterima kasih. pulang makan mie? Bapak Jiang, tunggu saya. Saya ikut dengan Bapak.